إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا معبود حق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara rukun iman yang agung yang wajib kita imani dari rukun-rukun iman yang 6 adalah beriman bi kutubillah, al-imanu bi kutubillah, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang menghimpun firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, imanilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dan kitab yang diturunkan kepadanya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara iman-iman tersebut adalah iman kepada kitab-kitabnya. Barang siapa yang kufur kepada salah satu kitab dari kitab-kitab Allah, maka tidak sempurnalah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan agar orang-orang beriman mengucapkan kami beriman kepada Allah. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma uzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan turunkan kepada Ismail, Ishaq, Yaqub dan Asbat dan anak keturunannya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la nufarriqu baina ahadim minhum. Hendaknya kami orang beriman tidak membeda-bedakan di antara mereka sedikit pun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketahuilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum, yang pertama adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya semua kitab-kitab Allah
diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan bahwasannya semuanya adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapannya, bukan ucapan selainnya, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keagungannya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq." Dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil, sebagai pembenar terhadap apa yang ada di sisinya dari Taurat dan Injil, min qablu, yang diturunkan sebelumnya, hudal linnas, semua kitab-kitab tersebut adalah petunjuk untuk manusia, wa anzalal furqan, dan dia juga yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat tersebut, yakni kepada Taurat, Injil dan kitab-kitab selainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka baginya azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin tentang orang-orang Yahudi, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian sangat tamak dan berharap sekali mereka akan beriman dengan kalian, sedangkan mereka sebenarnya sudah mendengar kalamullah? Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluh. Kemudian mereka merubah-rubah isinya setelah mereka memahaminya. Al-Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya kalamullah yang telah mereka dengar adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan diutus kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasannya Taurat juga adalah kalamullah azza wa jalla. Kemudian bentuk iman yang kedua kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan beriman bahwasannya semua kitab-kitab tersebut menyeru kepada ibadatullah. Semua kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan kepada rasul-rasul, semuanya menyeru kepada tauhid. Semuanya menyeru agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah." Tidak ada satu orang pun yang Allah berikan kepadanya kitab, hukum dan kenabian, summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia akan mengatakan, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Tidak ada di dalam Taurat yang menyeru untuk beribadah kepada Uzair ataupun kepada orang-orang soleh ataupun kepada malaikat. Tidak ada di dalam Injil yang menyeru untuk beribadah kepada Isa bin Maryam, kepada Tuhan yang tiga. Semua kitab-kitab tersebut yang asli menyeru kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk iman yang ketiga dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasannya semua kitab-kitab tersebut membenarkan satu sama lainnya. Tidak ada saling bertentangan atau kontra di dalam kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quranul Karim, bil haq, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina, sebagai pembenar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, itulah kitab-kitab yang asli dan benar. Dan yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka itu telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan orang-orang yang merusaknya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andaikan kitab-kitab, andaikan tulisan-tulisan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan didapatkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Di antara bentuk iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang telah disebutkan secara khusus. Di antaranya adalah kitab At-Taurah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ataina Musal kitab." Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, yakni At-Taurah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'." Dan kami telah menuliskan untuknya, untuk Nabi Musa alaihissalam, alwah, lembaran-lembaran, yang dikata para ulama At-Taurah, yang di dalamnya terdapat segala sesuatu dari petunjuk dan penjelasan. Para ulama mengatakan bahwasannya kitab At-Taurah Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung dan ditulis oleh tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang dikumpulkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika mereka datang, manusia datang kepada Adam alaihi salam, maka Adam tidak bisa membantu mereka dan mengatakan, "Pergilah kepada Nabi Musa yang telah diberikan kepadanya Taurah dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuknya Taurah." Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara kitab yang telah disebutkan namanya secara khusus adalah Injil, yang diberikan dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahul Injil," dan kami berikan kepadanya, yakni Isa alaihi salam, kitab Injil. Kemudian juga di antara kitab yang khusus yang disebutkan namanya yaitu Az-Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Dawuda Zabura." Sungguh kami telah memberikan kepada Dawud adalah kitab Zabur. Di antara kitab yang disebutkan secara khusus namanya adalah Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, yakni sahifah, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan yang terakhir dan penutup, sebagai kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya yang disebutkan secara khusus, kitab kita yang mulia, kitab yang agung, yaitu Al-Quranul Karim, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih,
مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bentuk iman yang kelima dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling penting, yaitu al-imanu binaskhi hadhil kutubi was suhuf bil Qur'anil Karim. Itu meyakini, mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwasannya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quranul Karim telah dinasakh, telah dihapus hukumnya oleh Al-Quranul Karim. Maka kitab-kitab terdahulu tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan sandaran untuk beragama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang terakhir yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Maka tidak ada yang bisa mengamalkan isi kandungan Taurat, wal Injil, wal Zabur jika semuanya bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quranul Karim, agar menjadi peringatan lil alamin, menjadi peringatan untuk seluruh alam, seluruh umat yang hadir ketika Al-Quran diturunkan wajib berpedoman dengan Al-Quranul Karim, menjadikannya sebagai peringatan, petunjuk untuk hidupnya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh orang-orang ahli kitab agar mengambil Al-Quranul Karim. Ya ahla kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian seorang rasul yang menjelaskan kepada kalian banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah. Wahai Nabi Muhammad, berhukumlah di antara mereka, yakni di antara ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya tidak boleh lagi mengamalkan atau berpedoman dengan kitab-kitab terdahulu. Semuanya telah dinasakh dan dihapus oleh Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembaran-lembaran dari Taurat yang didapatkan dari ahli kitab, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur keras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah engkau ragu dengan apa yang aku telah datang dengannya? Sungguh aku telah datang dengan sesuatu yang sangat putih dan bersih. Andaikan Musa hidup sekarang, maka tidak ada kesempatan untuknya kecuali mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaqimu wa'tadilu. Diisi soft yang masih kosong, diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi